Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Salsabila, kelas 12 IPS 2, absen 13. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu diferensiasi sosial. Yuk, simak video pembelajaran berikut ini. Nah, pengertian diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial adalah penggolongan masyarakat secara horizontal. Jadi kalau misalnya penggolongan horizontalnya itu berdasarkan suku, agama, ras, klan, dan lain sebagainya, itu tuh disebut sebagai kemajumukan. Sedangkan kalau misalnya pengelompokan horizontal berdasarkan profesi dan jenis kelamin, itu disebut sebagai heterogenitas. Nah, ciri-ciri yang mendasari sebuah diferensiasi sosial itu ada 3. Yang pertama itu ada ciri fisik. Ciri fisik itu timbul karena adanya perbedaan fisik tertentu, misalnya warna kulit, bentuk rambut, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada ciri sosial. Ciri sosial itu timbul karena adanya perbedaan pola perilaku dan beragamnya jenis pekerjaan. Jadi, jenis pekerjaan itu mempengaruhi sebuah pola perilaku masyarakat yang ada. Jadi, eh, antara pekerjaan A dengan pekerjaan B itu akan membentuk pola perilaku A dan pola perilaku B. Kemudian ciri budaya. Ciri budaya itu berdasarkan pandangan hidup suatu masyarakat yang menyangkut nilai-nilai yang dianutnya. Kemudian hasil dari nilai-nilai yang dianutnya itu dijelaskan sebagai pakaian, adat istiadat, bahasanya, kemudian agama, arsitektur, kesenian, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita mempelajari apa itu pengertian dan ciri-ciri yang mendasari sebuah diferensiasi sosial, kita akan mengetahui bentuk-bentuk dari diferensiasi sosial tersebut. Yang pertama itu ada diferensiasi ras. Diferensiasi ras itu artinya yaitu penggolongan manusia berdasarkan ciri-ciri fisik biologis. Nah, diferensiasi ras itu dikelompokkan menjadi 2, yaitu ada yang pertama ciri fenotip. Ciri fenotip itu yang tampak dari luar. Jadi yang tampak dari luar itu ada juga dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu kualitatif dan juga kuantitatif. Kualitatif itu suatu yang tampak dari luar tapi tidak bisa diukur. Kayak misalnya warna kulit. Warna kulit itu kan ada yang hitam, putih, sawo matang, dan lain sebagainya. Itu kan tidak bisa diukur. Kemudian ada juga yang kuantitatif. Kuantitatif itu yang dapat dilihat dan juga bisa diukur. Kayak misalnya bentuk berat badan, kemudian tinggi badan, itu kan bisa diukur. Kemudian yang kedua ada ciri genotip. Ciri genotip itu yang tidak tampak dari luar, kayak misalnya golongan darah. Nah, kalau menurut A.L. Crowther, itu tuh ras dibedakan menjadi 5. Yang pertama itu ada ras Kaukasoid. Ras Kaukasoid itu ada Nordik. Nordik itu meliputi Eropa Utara sekitar Laut Baltik. Kemudian ada Alpin. Alpin itu Eropa Tengah dan Eropa Timur. Kemudian ada Mediterranean, itu tuh sekitar Laut Tengah, Afrika Utara, Armenia, Arab, dan Iran. Kemudian juga ada Indik. Indik itu Pakistan, India, Bangladesh, dan Sri Lanka. Kemudian ada yang kedua itu ras Mongoloid. Yang itu tuh ada yang pertama Asiatik Mongoloid. Asiatik Mongoloid itu Asia Utara, Asia Timur, Asia Tengah. Kemudian juga ada Malayan Mongoloid. Malayan Mongoloid itu meliputi Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, dan juga Taiwan. Nah, kemudian kalau misalnya American Mongoloid itu tuh penduduk asli Amerika. Nah, yang ketiga ada ras Negroid. Yang pertama itu African Negroid. African Negroid itu mencakup wilayah benua Afrika. Kemudian kalau misalnya Negrito itu tuh Afrika Tengah, Semenanjung Malaya, dan juga Filipina. Kalau Melanesian itu Irian dan juga Melanesia. Kemudian yang keempat itu juga ada ras Australoid, itu tuh suku aborigin yang di Australia. Nah, juga ada nih ras khusus seperti Busman. Busman itu di daerah Afrika Selatan, gurun Kalahari. Kemudian juga ada Vedoid. Vedoid itu pedalaman Sri Lanka dan juga Sulawesi Selatan. Kalau Polynesian itu tuh kepulauan Mikronesia dan Polinesia. Kemudian Ainu itu di Pulau Karafuto dan Hokkaido, Jepang. Lanjut. Kemudian yang kedua ada diferensiasi suku bangsa.
Diferensiasi suku bangsa itu adalah golongan orang yang memiliki kesamaan garis keturunan, ciri biologis, bahasa, budaya, dan perilaku. Suku bangsa di Indonesia itu ada banyak banget dan hasilnya itu tidak menentu, bisa saja dinamis. Kenapa? Karena pasti itu golongan orang itu pasti akan suatu saat memiliki kesamaan garis keturunan, ciri biologis, bahasa, budaya, dan perilakunya sendiri. Nah, yang pertama itu ada suku Jawa, suku Batak, Madura, Bugis juga ada, Dayak, Banjar, Ambon, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada yang ketiga, diferensiasi agama. Emil Durkheim mengartikan agama itu sebagai suatu sistem yang terpadu, yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal-hal yang suci. Nah, agama itu terdiri atas beberapa unsur pokok, diantaranya itu yang pertama sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan itu seperti apa? Sistem kepercayaan itu seperti suatu prinsip yang dianggap benar dan tidak ada keraguan lagi. Kemudian simbol agama itu identitas suatu agama yang dianut umatnya. Kemudian kalau praktik keagamaan itu kayak misalnya kita beribadah. Kalau misalnya pengalaman keagamaan itu bentuk-bentuk pengalaman keagamaan yang dialami oleh penganut-penganut secara pribadi. Kalau umat beragama itu yakni penganut masing-masing agama. Nah, kemudian yang keempat juga ada diferensiasi jenis kelamin dan gender. Nah, dalam sosiologi itu antara jenis kelamin dengan gender itu dibedakan, jadi tidak sama. Nah, pembedanya itu apa? Jenis kelamin itu berdasarkan perbedaan biologis, kayak struktur organ reproduksi, bentuk tubuh, dan lain-lain. Jadi, jenis kelamin itu tidak bisa dipertukarkan. Jadi kalau misalnya laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Nah, kalau misalnya gender itu perbedaan peran laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan dalam masyarakat dan dapat dipertukarkan. Misalnya perempuan bisa menjadi satpam. Jadi satpam itu tidak hanya identik laki-laki saja, tapi perempuan juga bisa menjadi satpam. Nah, lanjut diferensiasi profesi. Itu adalah penggolongan anggota masyarakat menurut jenis pekerjaan atau suatu kegiatan yang dilakukan manusia sebagai sumber penghasilan yang memerlukan keterampilan khusus. Jadi, perbedaan suatu profesi akan berpengaruh kepada pola perilakunya seperti yang telah saya sebutkan tadi. Jadi, ibaratnya itu contohnya perilaku seorang pengacara akan berbeda dengan seorang hakim dalam menjalankan pekerjaannya. Seperti itu. Nah, sudah selesai materi tentang diferensiasi sosial. Semoga kalian semua paham ya atas penjelasannya saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.